Nah, saya tidak tahu apakah Adrian Wibowo yang main di LFC ingin bawa merah putih. Ya, saya nggak tahu. Ya kan, namanya juga Wibowo, gitu kan. Nah, kita lihat apakah mau. Dua amunisi baru siap memperkuat timnas Indonesia. Presiden Prabowo beri lampu hijau Mauro Ziltra, Miliano Jonathan, dan Adrian Wibowo menyusul. Mungkin aja selain Miliano ada beberapa nama lagi yang akan ikut, tapi untuk sementara nama yang santer beredar tentunya adalah Miliano, dan dia mungkin akan cepat diurus. Jadi sudah lengkap bagi Patrick Kluivert, ya, tidak pusing lagi untuk menentukan pemain, karena harus, kata Pak Ketua, harus lebih tebal. Ya, ini bagian kita coba mendorong persiapan untuk kedepannya sendiri. Sudah ada kabar lanjutan mungkin Pak? Ya? Dari DPR sendiri sudah ada kabar lanjutan? Kan kita di Kemenpora sekarang, masih diproses di Kemenpora, kita harapkan suratnya bisa keluar minggu depan. Presiden Prabowo telah memberi lampu hijau Mauro Ziltra untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi. Pasukan Patrick Kluivert tergabung dalam grup B dan akan melakoni laga pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Sebelum itu, pada bulan depan, timnas akan menjalani FIFA Matchday yang dijadwalkan antara 1 hingga 9 September, di mana Lebanon dan Kuwait sudah memastikan diri menjadi lawan tanding. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemungkinan pada tanggal 3 hingga 6 September. Namun, jadwal tersebut juga beririsan dengan kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur pada periode yang sama. Timnas Indonesia U23 yang beberapa dalam grup yang sama dengan Korea Selatan, yang berada dalam grup yang sama dengan Korea Selatan, Makau, dan Laos juga akan berlaga dengan waktu dekat. Dengan banyaknya pertandingan yang bersamaan, rencana perjalanan timnas masih dalam tahap koordinasi. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menegaskan bahwa fokus utama timnas saat ini adalah persiapan untuk FIFA Matchday. Sementara itu, daftar pemain yang akan dipanggil diperkirakan akan diumumkan pada minggu depan dengan mempertimbangkan kondisi kompetisi Liga 1 yang tengah berlangsung. Namun, yang paling menarik perhatian adalah tambahan 2 amunisi baru untuk timnas Indonesia. Setelah melalui proses administrasi yang panjang, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk naturalisasi Mauro Ziltra, yang akan segera diurus untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini akan dipercepat setelah masa reses DPR berakhir dan diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat. Setelah mendapatkan kewarganegaraan, Mauro Ziltra bisa bergabung dengan timnas untuk pertandingan mendatang, baik di timnas senior maupun U23. Selain Mauro, 2 pemain lainnya juga tengah dalam proses naturalisasi. PSSI berharap mereka juga bisa segera menyusul untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan tambahan kekuatan baru ini, diharapkan timnas Indonesia akan semakin solid dalam menghadapi tantangan di putaran keempat Piala Dunia zona Asia. Saat ini, lini serang menjadi perhatian utama, mengingat kondisi pemain-pemain yang sedang cedera, seperti oleh Romeni yang masih dalam tahap pemulihan. Namun, dengan kehadiran Mauro Ziltra dan pemain-pemain baru lainnya, diharapkan lini depan timnas Indonesia akan semakin tajam. Pelatih Patrick Kluivert dan asisten pelatih Alex Pastor juga telah mulai menyusun strategi, menganalisis kekuatan lawan seperti Irak dan Arab Saudi, dan mempersiapkan pemain-pemain terbaik yang akan terpilih. Sambil menunggu pengumuman resmi dari PSSI, para pendukung timnas Indonesia diminta untuk bersabar. Diharapkan dalam waktu dekat, 30 pemain yang akan dipanggil untuk FIFA Matchday segera diumumkan, dan selanjutnya persiapan intensif menuju putaran keempat Piala Dunia akan segera dimulai. Dalam beberapa laga terakhir, ketajaman oleh Romeni di lini serang telah menjadi andalan utama timnas Indonesia.
Semua gol tercipta dalam pertandingan melawan Australia, Bahrain, dan Cina berasal dari kaki Ole. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada satu pemain menjadi masalah serius ketika Ole tidak tampil maksimal, yang membuat lini serang timnas Indonesia menjadi tumpul. Erick Thohir dan PSSI menyadari pentingnya memperkuat sektor penyerang untuk meningkatkan daya saing timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sumber-sumber di Belanda mengindikasikan bahwa dua penyerang potensial yang tengah dipantau adalah Mauro Ziltra dan Emiliano Jonathan. Selain itu, nama Adrian Wibowo bermain untuk Los Angeles FC di Major League Soccer juga semakin sering terdengar di kalangan pengamat sepak bola. Mauro Ziltra dengan tinggi 1,88 cm dan gaya bermain khas sebagai target man bisa menjadi pilihan ideal di lini depan. Sementara itu, Emiliano Jonathan yang lebih sering berposisi sebagai winger kanan atau gelandang serang memiliki potensi besar untuk memberikan ancaman di sisi sayap dan kedalaman di sektor serangan, sehingga timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan Ole Romeni. Jika ketiga pemain keturunan ini resmi bergabung, maka trio lini serang baru yang terdiri dari Ole Romeni, Mauro Ziltra, dan Emiliano Jonathan bisa segera terwujud. Dengan kelebihan masing-masing, mereka akan membawa dimensi baru bagi timnas Indonesia, dan kemampuan menggiring bola akan efektif di sisi kanan. Sementara Ziltra yang kuat secara fisik bisa menjadi opsi utama sebagai striker. Ole Romeni dengan keterampilan teknis dan kreativitasnya yang tinggi bisa berperan sebagai playmaker atau winger kiri. Dengan kedalaman lini sarang yang lebih baik, timnas Indonesia akan lebih fleksibel dalam mengatur formasi, baik itu 4-3-3, 4-2-3-1, atau bahkan 4-4-2 jika diperlukan. Kehadiran trio penyerang baru ini juga membawa pengalaman internasional, mengingat mereka bermain di Eropa. Pengalaman ini tentunya akan mempermudah mereka beradaptasi dengan gaya bermain yang lebih disiplin dan intensitas tinggi.